فدم التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا أولياء البلدة ثم الحبيب محمد هدار الشيخ بكر بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعمر فيه وساعد في بناء عمارة هذا المعهد الله تغشاهم ورحمة وبركاتهم وأسرار منوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. العالمين الرحمة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, Allah pertemukan kita kembali dalam majlis rutin Ahad subuh. Semoga insyaallah Allah berikan panjang umur kepada kita, sehat walafiat zahir maupun batin. Mungkin beberapa saudara kita Allah tidak takdir bisa menghadiri kembali ke majelis Ahad subuh ini karena sudah dipanggil ke hadiratnya. Semoga mereka yang telah mendahului kita Allah terima semua amal kebaikannya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Semoga ditempatkan yang paling nikmat, yang paling baik setelah meninggalkan dunia ini. Amin Allahumma. Kesempatan bagi kita semuanya yang masih diberikan panjang umur untuk bisa meningkatkan takwa dan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai yang lupa kepada Allah semakin meningkat lupanya, dirubah menjadi orang yang berzikir kepada Allah. Jangan sampai yang malas ibadah semakin tambah malas ibadahnya kepada Allah, berubah menjadi orang yang giat. Yang jelas umur saya dan sampean sekarang tambah singkat, tambah pendek. Jarak kepada kematian tambah dekat. Karena itu, ayo bagi yang panjang umur, bagi yang masih ada kesempatan untuk sadar, bagi ada yang kesempatan untuk bisa memperbanyak ibadah kepada Allah, kita niatkan sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya dzal jalal wal ikram, amitna ala dinil Islam. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati mustajabun fad'u. Haditsun sahih rawahu Abu Ya'la. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa bainal adhan, antara adhan, wal iqamati, dan antara qomat, mustajabun, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fad'u, maka berdoalah di saat itu. Hadis sahih, meriwayatkan hadis ini Abu Ya'la. Subhanallah. Disunnahkan bagi orang yang sholat fardu
baik itu sholat fardu yang adaan tepat waktu, au qadhaan atau sholat qadha, untuk beradzan dan berqomat. Jadi adzan itu bukan karena untuk masuknya waktu saja, Pak. Untuk sampean sholat walaupun jam 2 siang adzan. Sholat berjamaah atau sholat sendiri disunahkan adzan. Tapi adzan itu sunnah bagi laki-laki, tidak sunnah bagi perempuan. Perempuan hanya qomat. Sholat sendiri juga disunnahkan qomat. Adapun sholat sunnah atau sholat janazah tidak disunnahkan adzan, tapi disunnahkan nida, ngajak-ngajak. Kalau sholat janazah, as-salah 'alal mayyitil hadir atau as-salah 'alal mayyital hadirah. Kalau sholat id, salah jami'ah rahimakumullah, bukan adzan. Adzan itu hanya dan qomat hanya untuk sholat fardu. Bagi orang yang mendengarkan adzan, maka disunnahkan untuk menjawab adzan. Zikir-zikirnya berhenti. Bahkan bacaan Qur'annya berhenti sebentar. Ngomong-ngomongnya berhenti, disunahkan menjawab adzan. Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin." Jika kamu mendengarkan adzan, bacalah seperti bacaannya orang yang beradzan. Dalam riwayat yang lainnya, illa fil hayy 'alatain, kecuali dalam hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, faqulu la haula wala quwwata illa billahil azim, maka menjawab dengan baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dibaca seperti bacaannya orang adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Sampai hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Juga demikian hayya 'alal falah. Tapi sebagian ulama karena ada riwayat faqulu mithla ma yaqul muadzin, ucapkanlah seperti ucapannya orang yang beradzan, hayya 'alas shalah, juga jawabannya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalau digabungkan dua riwayat, dianjurkan untuk membaca dua-duanya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil azim, gitu. Nanti menggabung dua riwayat. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Hurairah menyatakan, la an yusabba fi udhuni al-anuk, kalau seandainya ada di telingaku timah panas, itu lebih aku senangi daripada aku bisa mendengar adzan tapi aku tidak bisa menjawab. Hati-hati kupingi, kalau dengar adzan jawab itu adzan. Kalau ada orang menjawab adzan kemudian meneruskan dengan bacaan doa adzan, apa doa adzan? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qaimah
ati Muhammadan boleh, Sayyidana boleh, Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhuful mi'ad. Itu semuanya kalau dibaca maka Nabi menyatakan halat lahus syafa'ah, pasti mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Hari kiamat siapa mau nolong kalau bukan Nabi Muhammad? Semua nggak bisa nolong. Tapi kalau Anda ada adzan, berhenti sebentar, pateni rokoi, jawab adzan khusyuk, kemudian baca doa ini, enteng baca doanya, banyak beberapa detik, tidak sampai 1 menit. Maka dijamin nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi didahului dengan salawat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Karena dalam riwayat Nabi menyatakan idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Kalau mendengarkan azan, bacalah dengan bacaannya orang yang berazan, kemudian setelah itu salatlah kepada aku, thumma saluli alwasilah, kemudian mintakanlah aku wasilah. Wasilah itu derajat yang tertinggi di surga yang akan diberikan kepada makhluk yang paling istimewa. Siapa kira-kira? Rasulullah SAW. Masih tidak akan dongakno, tetap dikasih Nabi, dan mungkin kepada orang lain. Cuma kata Nabi, siapa orang yang memintakan aku wasilah kepada Allah, maka tak balas dengan syafaatku nanti di hari kiamat. Karena itu eman, sampai adzan tidak dirungokno itu eman. Didengarkan, dibaca, baca doa, hasilnya nanti di hari kiamat dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, minta yang kamu perlukan, urusan dunia maupun urusan akhirat. Fad'u. Kira-kira yang paling penting apa? Yang kamu minta yang paling penting apa? Yang paling penting yaitu afiyah, mendapatkan keselamatan dunia sampai akhir. Karena itu sebagian ulama setelah baca doa adzan ini ditambahi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Karena yang paling istimewa Allah berikan, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia setelah nikmat iman adalah nikmat afiyah, sehat, selamat, urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat. Selamat di dunia berarti Anda akan sehat badannya, akan tenang pikirannya, akan menjadi orang yang tidak banyak kesulitan di atasnya. Selamat urusan agama, akan mantap imannya, tidak ada keraguannya, selamat daripada sifat kemunafikan, selamat daripada aliran-aliran yang sesat. Selamat ada di akhirat, kuburannya menjadi kebunan surga, hisabnya nanti di hari kiamat akan ringan, kemudian selamat dan neraka masuk ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal. Ada lagi yang ditambahi mendoakan orang tua, karena penting doakan orang tua, itu diperintahkan oleh Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qulu qawlan karima wakhfid lahumā janāha ad-dhulli minar rahmah wa qul
Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sebagian tambahi Rabbighfirli wa liwalidayya farhamhuma kama rabbayani saghira. Ada yang nambahi begitu, bagus. Ada setelah itu mendoakan anak-anak supaya menjadi anak yang soleh. Allahumma barik fi auladi, ya Allah berkati anak-anakku. Warhamhum wala tudurruhum, rahmati anak-anakku. Jangan engkau ya Allah berikan malapetaka dan bahaya kepada anak-anakku. Selamatkan anak-anakku. Warzuqna birrahum, beri kami ya Allah bisa merasakan baktinya anak kami kepada kami. Wah, komplit. Memang diperintahkan sama Nabi, fad'u, doa sing akeh kon. Setelah azan kamu jawab, kemudian sebelum qomat doa yang banyak. Karena mustajab doa di antara adzan dan qomat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa tidak ditolak antara adzan dan qomat. Nah, adzan sendiri saudara dan qomat itu juga berfungsi untuk mengusir setan. Setan itu paling wedi kalau adzan. Demikian juga kalau qomat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, idza nudiya bis shalah adbara syaitan lahu durad hatta la yasma'at ta'din wa idza qudiya nida akbal hatta idza thuwiba lis shalah adbar hatta idza qudiya tathwib akbal hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi yaqul udhkur kadza hatta yadhalla ar-rajul ma yadri kam shalla. Kalau ada orang yang adzan, setan itu lari. Sampai, maaf kata Nabi, larinya setan saking ngebetnya, saking cepatnya sampai kepentut. Takut kalau ada orang adzan. Nah, takut dia kalau mendengarkan adzan. Itu lari untuk ke daerah yang tidak sekiranya dia mendengarkan adzan. Tapi kalau sudah selesai adzan, datang lagi itu setan. Mempengaruhi manusia. Kalau dengar qomat, lari lagi. Seperti laler kalau dikipasi itu. Lari lagi. Kalau sudah selesai qomat, datang lagi. Dan di situ setan akan mempengaruhi orang yang mau sholat atau di tengah sholat. Udhkur kata, ingat toh ini. Yang tidak perlu diingat, ingat ada di situ. Sehingga orang kadang-kadang sholat nggak tahu berapa rakaat, apa yang baca, nggak paham. Paham ya? Kerasa sampean ya? Ini memang setan begitu. Jadi setan ini Pak, nggak pernah putus asa dan tidak pernah istirahat. Uripe godoh manusia, mau menggagalkan ibadah saya sama sampean. La'udanna shiratal mustaqim. Tak tunggoi manusia kata setan. Terus saya akan menghalangi manusia supaya tidak mengikuti jalan yang lurus, yaitu ajaran agama. Terus setan itu nggak pernah istirahat, nggak pernah putus asa mempengaruhi manusia. Cuma setan itu paling takut dengan adzan. Karena itu kalau ada orang kesurupan, biasa diadzani, setannya tadi itu akan sakit. Qomat juga demikian. Kalau dikomati, setannya itu akan kesakitan, akan lari. Tapi adzan temenan, jangan adzan-adzanan gitu. Nah, jadi setan ini akan takut dengan adzan. Cuma setelah itu ngerubung maneng setan itu. Kalau sampai ibadah pasti diingatkan macam-macam sama setan. Ini enggak kan? Siapa yang ketemu mau? Bahkan kadang-kadang kunci yang hilang itu eling ada di sholat itu.
kunci, mikir kunci. Bon, mikir bon, begitu. Ingat semuanya kalau dalam sholat. Kenapa setan itu berusaha untuk merusak sholat kita? Kadang-kadang setan itu membuat was-was. Loh, sepeda motormu kunci ini kan? Ceket loh. Bahaya. Akhirnya, sholatnya kepikiran sepeda motor. Kadang-kadang ada suara, klotek. Waduh, maling rupanya ini. Noleh sampai lah, noleh itu berarti ngurangi khusyuknya sampean dalam sholat. Berhasil setan mempengaruhi. Nah, karena itu dengan adzan dan qomat insya Allah memperingan daripada usahanya setan. Sholat, kalau sholat itu adzano, walaupun sendiri. Qomat, walaupun sendiri. Cuma jangan pakai mic. Nah, jangan pakai mic begitu. Subhanallah ya. Orang yang adzan ini pahalanya juga besar, Pak. Nah, sebagian ahli tafsir bahwa ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin itu adalah turun untuk menegaskan keutamaan orang yang adzan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Al-mu'adzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang adzan itu nanti lehernya paling tinggi di hari kiamat. Orang kiamat itu orangnya kumpul dalam satu tempat semuanya, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Lah kalau sampai kecil, ya diide-ide kan. Orang yang paling tinggi nanti dari kiamat yang sekiranya dia selamat yaitu orang yang banyak beradzan. Karena itu kalau jadi muadzin jogon ojo sampai malas-malas. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaih lastahamu alaih." Kalau seandainya orang itu tahu pahalanya adzan dan pahalanya sholat di shaf yang pertama, rebutan, Pak. Rebutan kepingin adzan orang itu. Rebutan kepingin di shaf pertama. Kalaupun gak ada cara kecuali diundi, siap akan diundi. Ayo, dikopiok untuk shaf yang pertama. Tapi karena banyak orang yang nggak tahu, males ndolek soft terakhir. Padahal penting, itu semuanya pahalanya gede. Dalam ini kemudian Nabi menyatakan walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabagu ilaih. Kalau seandainya orang itu mengetahui bersegera untuk sholat, pasti cepet-cepetan. Orang ini kalau tahu ganjarannya sholat di awal waktu, waduh, cepet-cepetan sholat. Tapi karena tidak tahu, enteng-entengan. Gambarannya begini, ayo, sing salaman sampai Habib Taufik akan dapat 1 miliar. Rebutan kabeh, pencolotan semuanya. Tapi kalau sudah, ayo, yang dia sholat di awal waktu akan mendapatkan pahala sekian, males kabeh. Kenapa? Karena tidak kurang ada keyakinan dan ilmu dalam masalah itu. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subuh la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya orang itu mengetahui pahala berjamaah sholat isya dan sholat subuh, maka berangkat walaupun ngesot dari rumahnya. Walaupun ngesot berangkat. Kadang mendidik sembahyang ijen. Kata Nabi, kalau tahu pahalanya berjamaah sholat isya dan sholat subuh, berangkat ke masjid walaupun ngesot dari rumahnya. Allahu Akbar. Karena itu ayo kita perhatikan, nanti kalau sudah mati baru tahu nilainya pahala. Kalau sekarang nilainya duit 1.000 sampean paham. Nilainya duit 1 juta sampean paham. Tapi kalau mati nilainya zikir sampean. Oh iki tah ganjarannya zikir. Oh ini tah ganjarannya sholat berjamaah. Oh ini tak bacaan Quran itu baru akan paham nantinya. Sekarang tidak ketok.
ketok duit, dok ambil pandangan, ambil makanan, ambil dengan rumah, dengan pakaian. Tapi setelah mati, sampean akan baru sadar, oh, kono regane duit ternyata. Oh, ndak ada harganya, ternyata itu pakaian. Oh, nggak ada nilainya, ternyata itu kendaraan. Yang bernilai adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ojo menjadi kamu tadi itu merasa kalau jadi tukang adzan, waduh tukang adzan rek, dan regani, loh, ganjarannya besar itu. Ganjarannya apa? Besar, istiqomah. Cuma bagi orang yang adzan pilihin ojo wong serak mari ngono kon adzan. Dak sing jawab. Suaranya ndak enak kon adzan itu orang adzan dianjurkan orang yang bagus suaranya, yang tinggi suaranya. Untuk ngajak orang-orang itu, jadi orang itu dengarkan adzan tadi itu seneng jawab. Ojo kok wah enak belas. Gemeter kabeh adzan. Males orang-orang. Kemudian dianjurkan bagi orang yang beradzan jangan belak-belok. Kalau adzannya tadi itu. Jangan terlalu panjang-panjang kalau adzan, tengah-tengah lah. Allah, betul. Enggak usah begitu. Hayya 'alas shalah. Biasa aja. Adzan itu jangan terlalu itu talwiyah itu malah makruh hukumnya. Ojo tuh, demen jangan. Karena itu dipilih juga siapa ya orang adzan, khususnya masjid. Jangan segala orang yang adzan. Dan dikasih aturan adzan tadi itu gimana sehingga ketika adzan betul-betul dia tadi itu sesuai dengan syariah. Disunahkan juga adzan tadi itu dengan ditutup telinganya. Nah, ditutup gini. Loh, tidak ada mic-nya, tidak apa-apa, tetap disunahkan. Tetap disunahkan. Disunahkan adzan itu punya wudu. Ojo ngentut mari ngono adzan. Ya sah adzannya, tapi makruh hukumnya. Disunahkan adzan itu berdiri dan menghadap kiblat. Disunahkan untuk tarji. Jadi setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Cuma aja telepon mic. Tarjih tadi itu. Paham ya? Dibaca sendiri. Dianjurkan itu begitu. Kemudian waktu hayya 'alatain, hayya 'alas shalah miring. Tapi yang miring tadi itu cuma kepalanya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Gitu. Jangan kok hayya 'alas shalah sak dodoi. Hayya 'alas shalah. Nah, ini berarti dada harus tetap menghadap kepada kiblat. Ada beberapa aturan dari situ dianjurkan untuk dipelajari. Nah itu lek adzan niku saaturane pelajarono, ojo adzane tok. Terus mari ngono tiru-tiru adzane, niru di Masjidil Haram. Gak apa-apa, tapi sing enak suarane, niru ndak enak. Wes, tambah males, tambah kudu guyu. Ono adzan koyo ketegek, Pak. Waduh, saya kadang-kadang delok, ya bos adzan model ngene ngerusak iki. Nah, karena itu penting sekali adzan tadi itu juga dipilih orang yang paling pantes. Tolong lek suaranya tidak enak, ojo adzan kon, kekno sing enak. Biar nikmat bersama. Segala sesuatu itu kalau nikmat bersama, kalau nikmat bisa dinikmati bersama. Contoh. Sing qiraat ya sing enak suarane sih.
Jangan maksa, aku yo iso, tapi tidak enak suara nih, tidak nikmat jadinya. Tapi kalau yang qiraat tadi itu orang yang enak suaranya, semua bisa menikmati, semua jadi pendengar menikmati semua. Yang adzan juga begitu, yang qomat juga begitu, yang jadi imam juga begitu. Sehingga semua yang ada di masjid merasakan nikmat. Karena itu, ayo kita manfaatkan doa yang diterima, yang dijamin tidak ditolak oleh Allah, yaitu antara adzan dan qomat. Semoga insyaallah kita semuanya mendapatkan berkah dalam umur ini, panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Permintaan surat Al-Fatihah untuk Bapak Wi, Bapak Musrafil, Bapak Nizar, Muhammad Lutfi, Bapak Haji Syuaib, Bapak Suwondo, Munasir, Bapak Munari, Usmairik, Haji Munir, Ibu Mu'anah, yang mereka meninggal dunia, bagi yang sakit, dan juga Habib Hamid. Habib Hamid itu dari Hadramut pernah hadir ada di sini. Habib Hamid bin Hamid, Imam Masjid Ba'alawi, meninggal dunia. Yang sakit untuk Bapak Makhtum Muhammad Idris, Rosidatul Ilahiyah. Semoga yang meninggal dunia Allah terima amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosanya. Yang sakit Allah beri kesembuhan dengan segera. Yang punya hajat, Dewi Maryam, Abdul Ghadir Ahmad, Bapak Abdul Ghafur Merinda, semoga hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hamil Nur Hasaniyah Saidah Rashidah, semoga insyaallah Allah beri keselamatan sampai melahirkan dengan selamat. Anak yang akan dilahirkan maupun anak yang sudah lahir, Adibah, Ganitatillah, Ahmad Ahdan Musyafa, semoga dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat. Yang mondok Faizan Nurulita, mudah-mudahan insyaallah betah dalam mondoknya, dapat ilmu yang manfaat. Al-hadini yakun yang salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار
اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من يعز عليك تبارك وتعالى، فلك الحمد لله قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة، وآمن الروعات، واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، أو جيرة أو صحبة، أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عدد طش السحب، والحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.